محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونبيه بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد به قلبي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bisa duduk berkumpul dalam majlis zikir. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah perantara kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Saya hormati dan saya muliakan pimpinan majlis Fadilatul Hajjaj Ustaz Asep dan juga orang tua kita, kesembuhan kita, Abah Haji Edi. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan semoga diberkahi kehidupannya, semoga diberikan kekuatan membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para jamaah, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hidupnya kita, berkumpulnya kita di dalam keadaan yang baik ini menambahkan kekuatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang keutamaan perkumpulan atau majlis ilmu atau majlis zikir. Karena kita butuh motivasi buat semangat kita di dalam majlis ilmu. Karena banyak keistimewaan, banyak sekali keutamaan mengenai majlis zikir atau majlis ilmu. Minggu kemarin sudah dikatakan bahwa zikir ya itu memang baik sendiri ataupun secara ramai-ramai berjamaah itu semua ada dalilnya ya. Ada dalilnya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, kata beliau kan, setiap thariqah ya, entah itu thariqah Syadziliyah, thariqah Qadariyah ya, dan lain sebagainya, thariqah Sadr Ba'alawi, semuanya ya mempunyai kebiasaan zikir setelah sholat yang berbeda-beda. Tapi walaupun demikian, semuanya itu ada dalilnya, ada asalnya, ada riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keutamaan majlis zikir juga kemarin dikatakan, disitulah Allah turunkan rahmat, disitulah Allah turunkan malaikat untuk melindungi ya orang-orang yang di majlis ilmu atau majlis zikir, akan turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga akan membanggakan orang yang berada di majlis zikir atau majlis ilmu di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para nabi, para rasul, para wali, dan juga para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini juga kita akan sedikit membahas kembali tentang keutamaan atau keistimewaan majlis ilmu atau majlis zikir. Sebelumnya ya, kita kirimkan al-Fatihah kepada guru-guru kita. Beliau sudah bermanfaat dengan doa kita Nabi Sayyid Muhammad bin Abdul Rahman seriusan hal ini dengan Allah sudah dari Abu Yahya Wasallam Al-Baharun Baiklah Mudah-mudahan Masalah
وإلى ربنا بقي رجاء شكر إلى رسولنا وصول وقبرهم وجه شيخنا وعزيزنا وعلم أن الله يقول أمر يحمد عليك الجنة من كان يسرى لمن ولم ولم يمتد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين cek nyambung putus nyambung ya putus nyambung. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. إلى أن قال فكل اجتماع يجتمع فيه المؤمنون لعبادة الله تعالى يباهي الله بهم الملائكة ويذكرهم عند ذلك ما قالوا وما قال لهم ورد به عليهم اجتماعهم بالذكر أو بصلاة جماعة أو صلاة جمعة أو جماعة أو في جهاد أو في سبيل الله أو في وقوف عرفة أو مجالس علم نافع وغير ذلك. فافهم هذه المعاني الحاصلة في الاجتماع خاصة وفوائد الخاصة في الاجتماع للذكر لا تحصل مع الانفراد فإنهما رتب المشايخ رواتب وحلق الذكر إلا لذلك. Jadi setiap perkumpulan di situ berkumpulnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin, ya tiada lain dan tiada bukan perkumpulan tersebut diisi dengan ibadatillah, untuk bentuk ibadah kepada Allah, termasuk zikir, termasuk majelis ilmu, itu juga ibadah. Semuanya itu ibadah. Yubahillahu bihimul malaikah. Jadi Allah akan membanggakan orang yang hadir di dalam majelis zikir, di dalam perkumpulan tersebut, di dalam majelis ilmu tersebut. Allah banggakan mereka kepada siapa? Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. Ya. Allah ini sangat bangga kepada hamba yang mau beribadah. Padahal kalau kita telusuri ibadah yang kita lakukan, kalau bukan taufik hidayah dari Allah, tidak bakal bisa gitu. Jadi Allah yang ngasih taufik hidayah kepada kita mau beribadah, ya. Kemudian Allah membanggakan orang-orang tersebut yang Allah berikan taufik hidayah untuk beribadah di hadapan malaikat. Ya, ini luar biasa kasih sayang Allah. Kita mengaku kita ini hamba yang lemah, benar kan? Diajak ibadah susah, kecuali memang ada taufik hidayah dari Allah. Tapi luar biasanya ketika Allah mendapatkan hamba-hambanya tekun di dalam beribadah, mau untuk beribadah, Allah banggakan mereka di hadapan malaikat. Jadi kita malu sebenarnya sama Allah, ya. Malu sebenarnya. Sudah dikasih taufik hidayah oleh Allah untuk beribadah, kemudian Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Sangat Allah ini sangat kasih sayang. Hanya Allah ini maha kasih sayang. Ya. Kalau kita introspeksi diri, kita nih hamba yang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, benar ya? Ya. Terlebih ya, ibadah yang paling besar ini adalah
meninggalkan maksiat. Kita meninggal maksiat termasuk ibadah. Ya. Kenapa kita bisa meninggalkan maksiat? Karena memang ada taufik hidayah dari Allah untuk meninggalkan dan menjauhi maksiat. Ya, makanya jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Ya. Jadi kita harus sadar diri, ya, tahu diri kalau ibadah yang kita lakukan ini adalah dorongan daripada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah kita. Ya, contohnya itu orang yang tertipu dengan ibadahnya merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu yang bahaya. Ya, akan hangus ibadahnya, amal ibadahnya. Cuma ya. Yudzakiruhum 'inda dzalika ma qalu. Dan Allah akan memberikan tahu kepada para malaikat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tadi. Ya. Ini hambaku ini berzikir kepadaku, memujiku, mengagungkanku. Jadi disebut oleh Allah apa yang kita lakukan, ya, dalam majelis zikir, majelis ilmu itu Allah sebutkan, Allah ceritakan kepada malaikat. Ya. Sama ya seperti kita berkumpul, ya, dalam zikir ataupun di dalam sholat Jum'ah ataupun sholat berjamaah. Sholat berjamaah Allah bangga sama orang yang suka sholat berjamaah. Allah banggakan sama di hadapan malaikat. Yang intinya setiap perkumpulan di situ orang mukmin melakukan perkumpulan berupa ibadah, maka Allah akan banggakan mereka. Ya, gitu. Mafhum mukhalafahnya. Jadi pemahaman di luar tekstualnya, gitu kan. Kalau tadi Allah membanggakan hamba-hamba yang berkumpul untuk berzikir atau untuk beribadah. Kebalikannya Allah murka kepada orang-orang mukmin yang berkumpul untuk bermaksiat. Makanya ya, coba dalam perkumpulan itu diisi dengan maksiat. Ya, kita kan hidup pengen dapat kasih sayang Allah, undang kasih sayang itu, cari dengan cara apa? Ibadah. Ya, kita pengen dapat kasih sayang Allah, tapi nggak mau ibadah, gimana? Ya, gimana? Rahmat Allah turun, itu harus ada apa namanya prosesnya, ada sebabnya, ada ibadah. Juga azab Allah, siksa Allah itu juga ada sebabnya. Dasar utama tak turun. Apa penyebab paling terbesar? Maksiat, hati-hati ya. Jadi kita beruntung di sini Allah berikan taufik hidayah untuk berkumpul, berzikir, ya, mempelajari ilmu agama. Aufi jihadin sama orang-orang yang jihad di jalan Allah, ya, itu sama Allah banggakan mereka. Ataupun aufi wuqufi Arafah, ataupun orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah pernah? Sudah pernah belum? Mudah-mudahan sebelum ajal menjemput, mudah-mudahan diberikan nasib haji, ya, amin ya Rabbal. Kalau Abah Haji udah pernah, ya. Saya juga belum. Makanya kalau mau haji, ya daftar dulu, ya, daftar dulu ke Pak Ade, ke Pak Ustadz Asep, ya, daftar. Ya. Mudah-mudahan ada rezekinya semua, amin. Dipanggil, ya. Nah ini ya luar biasa perkumpulan yang baik ini ya. Jadi Allah banggakan perkumpulan tersebut, dan juga Allah naungi dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, akhrajal Baihaqi aidan an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yajtami'una li dzikrillah ta'ala illa nadahum munadih qumu maghfuran lakum qad butilat sayyi'atikum hasanat. Riwayat hadis dari Imam Baihaqi. Beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin, tidaklah ada sekelompok orang ya, yajtami'una, mereka berkumpul li dzikrillahi, untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkecuali kata Nabi, nadahum munadi, terkecuali akan ada panggilan dari langit. Ya, nggak dengar sama kita. Ya, gitu. Ada panggilan. Apa panggilan? Isi panggilan tersebut, ya, informasi tersebut dikatakan oleh suara tadi, ya, kumu maghfuran lakum, kumu, berdirilah. Ya, setelah beresnya atau selesainya majlis zikir, ya, maghfuran lakum, kalian dalam keadaan diampuni dosa. Ini Nabi yang bilang. Jadi setiap kita hadir majlis tuh, itu udah ada dapat apa? Ampunan. Ya. Ya. Jadi ada suara yang memanggil, cuma kita memang nggak dengar. Jadi suara tersebut menyerukan kepada orang-orang yang hadir majelis zikir itu. Kata panggilan tersebut, suara tersebut, berdirilah kalian, pulanglah kalian, bubarlah dari majelis. Ya, kalian dalam keadaan diampuni dosa. Nggak cukup di situ, ya, nggak cukup diampuni dosa doang. Bahkan kata Nabi qad butilat sayyi'atikum hasanah, sungguh keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Coba enggak baik gimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin ya. Coba introspeksi diri kita, hambanya Allah. Malu kita sama Allah. Ya, diampuni dosa, keburukan diganti kebaikan. Tidak mau, ya mau introspeksi diri kita sendiri. Malu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu baiknya Allah, begitu kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain, tiada bukan. Ini semua berkahnya siapa? Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita jadi umatnya kan? Umat-umat terdahulu belum tentu dapat keistimewaan seperti ini. Kita lahir ke dunia tanpa meminta terlebih dahulu dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Terlahir ke dunia sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Berikut dengan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Syukuri, jaga, ya, jaga nikmat ini, ya, jangan sampai Allah cabut kenikmatan. Ya. Ada penyebab kenikmatan dicabut itu, ada penyebab apa? Ya, fa'innal ma'asiyah tuzilun ni'am, kata penyair Arab ini mengatakan kemaksiatan, dosa-dosa itulah yang menjadi penyebab diangkatnya, dicabutnya kenikmatan. Hati-hati dengan dosa maksiat ini, jangan dianggap remeh. Walaupun saya cuma dosa ini doang, justru dengan kita menganggap dosa kecil itu, menganggap remeh dosa kecil, itulah dosa besar. Menganggap dosa kecil ini masalah, hilang, pakai wudhu juga. Dengan menganggap remeh, namanya menganggap remeh terhadap dosa, itulah dosa besar, termasuk dosa besar. Ya, jangan sampai dengan sebab adanya kemaksiatan yang kita lakukan, Allah cabut kenikmatan kita. Ya,
Naudzubillah kalau sampai kenikmatan iman yang di dalam hati ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berbahaya. Ya, itu maksudnya ini kalau kesehatan, coba keimanan yang dicabut oleh Allah, nikmat keimanan kita. Ya, masih bisa dicari kesehatan. Ya, datang ke dokter. Benar ya? Coba kalau kenikmatan iman yang Allah cabut, mau dicari di mana? Siapa yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu. Hati-hati makanya dengan kemaksiatan ini. Ya, jangan pernah menganggap enteng, menganggap lemah. Ya, suatu kemaksiatan kecil apa? Berapa ya? Perasaan udah lama ya. Belajar ini. Nah itu sekilas tambahan yang motivasi buat kita untuk spirit kita untuk lebih rajin di dalam hadir majelis ilmu atau majelis zikir. Keuntungannya untuk kita sendiri kok, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak butuh sama ibadah kita, tapi kita butuh kepada ibadah yang mana Allah balas ibadah tersebut dengan pahala-pahala yang luar biasa. Ya, butuh kita ini sama Allah, yang sok-sok nggak butuh. Ya, orang-orang yang tadi kembalinya memang kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sulit ibadah ini. Oke, via tertibihi. Mungkin selanjutnya ini tata cara baca ratib. Ini saya persingkat aja, saya percepat ya karena ini panjang. Jadi tata caranya, metode ya baca ratib ini. Jadi jamaah ini duduk kalau banyak ya, itu bersop seperti sholat, layaknya dalam sholat berjamaah ya. Kemudian mustaqbilin al-qiblah, menghadap kiblat. Ya. Walladzi yaqra'uhu lahum yaq'udu muqabalatahum. Dan orang yang memimpin ratib itu posisinya ya duduk di hadapan jamaah. Seperti ini tadi bahasanya. Ini istadbaral kiblata kama yaqulul imam ba'da salam. Walaupun posisi yang memimpin ratib tadi membelakangi kiblat, seperti halnya imam ketika selesai sholat berjamaah. Ya. Nah, benar nggak kiblat kita ke sana? Benar, bukan ke sana ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau jamaahnya banyak, ya kalau bisa bersop-sop gitu ya, seperti layaknya dalam sholat. Ya, gitu, itu tata caranya ya, yang benar, yang paling benar ya. Karena kalau kita mah riungan tuh duduknya di pinggir-pinggir gitu, benar nggak? Ya nggak salah, ya nggak masalah. Cuma yang paling terbaik itu kalau zikir itu berbaris seperti dalam sholat. Jadi ustaz-ustaznya di depan. Ya, tapi memang sulit merubah kebiasaan ini. Benar nggak? Nah, jangan disalah-salahkan mereka. Nggak salah mereka itu. Yang sudah menjadi adat kebiasaan, ya itu jangan sekali-kali dirubah. Kalau adat kebiasaan itu tidak berupa keburukan, jangan, biarin aja. Ya tidak menyalahi aturan syariat, jangan dirubah. Ya, artinya yang ada kita dianggap orang aneh. Ya bubar aja. Biarin aja. Ya. Jadi bersop-sop itu cara yang terbaik. Kemudian menghadap kiblat. Ya. Wa yaqra'ul Fatihata wa ayatul kursi wa akhir al-Baqarah min amal Rasul. Dia mimpin tadi ya mulai
membaca Fatihah, tartilul Fatihah, ya kan? Fatihah, Fatihah Sholih berarti bila hadratin Nabi. Baca Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir surat Baqarah ya, amanah Rasulullah. Jahron, jadi yang mimpinya harus bacanya kencang. Wahum yaqra'una sirran, yang ngikutin bacanya pelan. Artian pelan itu jangan melebihi bacaan yang mimpi. Itu seperti itu. Itu yang paling terbaik. Adapun mau kencang yang ngikutinnya nggak masalah gitu, nggak salah juga, nggak. Ya, itu menunjukkan semangat gitu. Nggak apa-apa. Cuma ya kalau mahum birabis saut. Ya. Nah ketika jadi begini, ketika membaca Fatihah, ayat kursi, kemudian amanah Rasul sampai akhir, ya ini yang mimpin baca kencang, yang jadi makmum jamaah, ya itu pelan. Sumayaqulu ma'ahum birabis saut. Kemudian setelah beres amanah Rasul, ya Rasulna ala qaumil kafirin itu beres. Nah, imma ma'an wa au taqiban. Ya, jadi baca zikir yang selanjutnya itu ya itu dibaca kencang. Ya. Sama-sama bareng-bareng. Imma ma'an ada kalanya baik bersama atau taqiban ataupun setelah yang mimpi, oleh dua cara gitu ya. Kalau memang awal-awal masih awam ya kita kita bimbing dulu mereka, ya baru mereka ikutin. Kalau bahasa anak sekolahnya di apa namanya? Dituntun. Dituntun, ya. Dituntun. Bahasa orang Sunda itu dituntun ya. Kalau bahasa orang anak kampus mah dibimbingnya kan pada saya. Ya. Tapi kalau udah jamaahnya udah pro semua, profesional, silakan baca bareng-bareng. Ya, nggak masalah. Bahasa majalin kamu nama gaiden. Jadi nggak ada yang salah ya, baik mau bareng ataupun dibimbing, dituntun itu nggak masalah. Ya. Yang masalah itu yang nggak mau baca itu, ya, jangan salah-salahin ya. Nah baca terus sampai ya zikir mana la ilaha illallah ya, sampai zikir la ilaha illallah 2 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu nafas 2 kali baca tahlil. Itu caranya yang paling terbaik. Adapun mau satu nafas 4 kali nggak masalah. Ya Pak Hadi ya. Jangan disalahin juga. Caranya harus, bukan keharusan. Ini cara yang terbaik. Ya, ini orang baca tahlil 4 kali dalam satu nafas disalahin. Jangan. Nggak salah, enggak. Yang salah itu yang nggak mau baca. Ya, paham ya? Ini jadi orang itu jangan mudah menyalahkan orang lain. Wa qalu dzalika 25 marratan. Paling sedikitnya ya 2 kali tahlil dalam satu nafas ini jumlahnya 25 kali, berarti dikali 2 tahlil. Jadi semuanya jadi 50 kan? 50 tahlil ya. Layan kusu'anha ya, tidak kurang dari 25 kali tadi ya. Tahlilan 2 kali dalam satu nafas. Yutimma dzalika 50 tahlilatan, supaya menjadi sempurna 50 tahlil bila nukson, tanpa kurang ya gitu. Wala hadda li aktsari, tidak ada batasan mau baca la ilallahnya ini, mau banyak maksimalnya nggak ada batasan. Mau 1000 silahkan, sendirian aja tapi jangan ngajak-ngajak ya. Pak Haji kalau mau 1000 Ustaz Quran 50 ini, saya pengen 1000 baca aja sendiri di rumah. Lihat istrinya. Ya. Walau aradu ulufan, ya, walaupun memang pengennya 1000 silahkan, nggak ada batas maksimalnya.
zikir itu semakin banyak semakin bagus, semakin baik. Ya, nggak ada batasan baca la ilaha illallah. Ya. Lihat kondisi, kalau baca zikir berjamaah itu, ya jangan memaksakan diri. Dia sanggup yang mimpin 1000, cuma kan orang lain yang kasihan, banyak kesibukan apa gitu kan. Itu jadi pemimpin harus fleksibel, lihat kondisi, ya, kondisioner. Itu bukannya sabun ya, sampo kondisioner. Ya. Jadi nggak ada batasan maksimal di dalam membaca la ilaha illallah. Mau 1000 pun silahkan kalau mau, tapi jangan ngajak katanya. Tadi ya, sendiri aja di rumah. Kalau di sini kapan selesai, makan makan ya Pak Hadi. Tumayaktimuna la ilaha illallah. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafa wa karama wa majida wa azma wa radiyallahu ta'ala amin. Sampai akhir ya. Misalnya ya midin wa alaina min rahmatika ya arhamar rahim. Tuma ya qara'u jahran wa hum sirran. Nah kemudian setelah baca zikir la ilaha illallah tadi bareng-bareng dengan suara kencang, baca surat Al-Ikhlas dan surat apa namanya Falaq An-Nas. Nah itu kembali seperti awal. Imamnya yang mimpin baca kencang, makmum baca Falaq. Ya itu caranya. Kalau mau baca kencang nggak masalah, yang masalah itu yang nggak mau baca. Paham ya tadi ya, jangan disalahin juga. Teman-teman dikit-dikit salah. Nah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq An-Nas sekali. Ya. Kemudian membaca Fatihah. Fatihahnya ini 4 kali memang, dari sananya 4 kali ya. Adapun mau lebih dari 4 kali ditambah nggak masalah, asal jangan kurang dari 4. Ya tadi dibaca tuh dari mulai Tohir sampai Kang IP ya, itu kan 4 kali ya. Adapun mau ada tambahannya lagi setelahnya, misalkan kita baca sendiri ya, mau ditambah Fatihahnya 5 kali buat siapa, khusus untuk orang tua kita, nggak masalah, nggak ada masalah ya gitu. Asal jangan kurang dari 4 kali ya. Kemudian setelah selesai Ratibul Fatihah ya, kemudian membaca doa ya. Kalau kita bacanya secara berjamaah ya, nah kalau ada yang lebih sepuh, doanya diserahin memang yang orang yang lebih sepuh. Memang seperti kita di kita ini yang baca doa kan Abah Haji ya, seperti itu ya metodenya yang paling terbaik itu ya, jadi yang lebih sepuh. Bahwa aula ayat bihi, jadi orang yang sepuh, seorang yang dijadikan tokoh pemimpin itu yang lebih layak untuk memimpin ya. Biar saya aja kata Kang Wahyu, jangan dulu ya, kalau masih ada abah yang lebih tua ya, jangan dulu Bang Wahyu ya, tar aja santai aja kayak waktu lah ya. Tenang ya. Nah kecuali memang ya kalau diserahkan sama abah, silakan ayo baca doanya, nah, itu nggak masalah ya, kalau sudah ada mandat dari yang sepuh ya, yang lebih tua. Tapi kalau menyodorkan diri jangan ya, biarin yang lebih tua, yang lebih sepuh ya. Suruh berdoa terus Ustaz. Pas mengaji di masjid suruh doa terus ya. Pas yang lebih layak itu berdoa yang lebih tua. Maksudnya lagi gantian gitu giliran. Ya, abah ini pengen gantian giliran, takut apa yang lain ada kecemburuan. Bagus abah ini ya, seperti kita contoh. Apa serahin kalau abah disuruh doa, serahin ke yang lain biar
menjaga perasaan orang lain. Bagus itu ya. Walaupun memang secara adatnya itu yang lebih tua yang lebih pantas untuk berdoa. Ya. Kemudian berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk kedua orang tua, kemudian berdoa untuk segenap muslimah, ya. Mau baca doanya seperti apapun boleh, ya, bebas, sebenarnya bebas. Kalau Fatihul Fatihah tadi yang 4 itu doanya mau doa apa aja, asal jangan doa makan, masuknya saja. Iya, itu ada waktu, ada tempatnya itu ya. Itu malah bentar lagi kita baca doa itu, tenang aja. Ya. Nah, iya, ya, Bapak. Ya. Kemudian memang dianjurkan atau disarankan yang baik itu doa sahibul roti. Yang mana doanya? Ya, doa yang tadi Abah baca. Ya. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sallim masani wal qur'anil azim an taftah lana min kulli khair. Itu doanya sahibul roti. Ya. Memang doanya sahibul roti. Ya, sampai mana? Wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin, doa terus itu doanya. Adapun yang diratib tadi yang kita baca itu ada tambahan-tambahan. Gak masalah mau ditambah. Ya. Bagus doa, semakin ditambah semakin bagus, semakin baik. Iya. Nggak ada masalah, yang salah itu yang gak mau berdoa gitu aja udahlah. Sombong, gak mau berdoa orang yang sombong. Mau minta sama Allah orang sombong namanya. Semayat timur doa wa yaqulu ma'an birabjisot aktara min obat. Ya, kemudian juga setelah beres doa kita baca bareng-bareng ya dengan mengangkat suara. Doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ketiga kali. Itu doang, Ustaz. Iya, itu doang. Ditambah tenanaon. Kan banyak tuh. Setelah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Habis itu apa? Ya alima sirrimina. Itu juga punya sahibul roti. Ya, di dalam qasidahnya. Ya alima sirrimina tasbih sitra'anna wa afina wa qulana wa qulana. Itu qasidahnya sebenarnya panjang. Kalau baca semua nggak bakal selesai ya roti. Ya, itu diambil lirik awalnya saja. Yang mau ditambah doa-doa yang lain silakan. Ya Rabbana yassir lana umurana bijai sirina Muhammadin yang lebih Fatimah ya lebih panggil khalqi, terserah. Yang namanya doa ya, silahkan bebas ya. Tidak ada masalah gitu. Nah itu jadi sedikit tata cara membaca ratib ya, membaca ratib gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi berjamaahnya hendaknya bersop-sop bila sholat kemudian menghadap kiblat ya. Gitu. Mungkin ini saja ya, sudah malam dan juga capek. Ya, jadi ke Teluk Naga bawa motor aja sendiri ya. Lumayan ya, ke majelisnya Sidil Walid ya, Alwi ya. Jadi perkumpulan pengajian bulanan alumni di sana. Terus pulang habis maghrib sampai rumah jam 8 istirahat sebentar, mandi baru di sini. Jandahar daratan ya. Iman mah jandahar, tapi di Teluk Naga mangges gitu. Nah, mungkin ini saja yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf untuk kata-kata yang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.